Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Fotoni. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, mata kuliah perpajakan. Pengertian BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Tarif yang dikenakan. Awalnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Syarat BPHTB. Surat setoran pajak 1. Surat setoran pajak daerah BPHTB. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fotokopi KTP wajib pajak. Yang ketiga, surat tanda terima setoran atau STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk link terakhir. Yang keempat, foto bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat akta jual beli letter C atau GIRIK. Cara menghitung BPHTB. Rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak dalam kurung NPOP dikurang NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 27 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Ketentuan BPHTB. Pertama, setelah wajib pajak menyerahkan bukti BPHTB, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT atau notaris dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertanahan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Dan ketentuan yang terakhir atau yang ketiga, pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya ada sanksi pelanggaran BPHTB. Sesuai dengan pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat 3 UU PDRD, apabila terdapat PPAT atau notaris dan kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan BPHTB, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara juga akan dikenakan denda sebesar Rp250 untuk setiap laporan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.